Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Ini saya akan memperkenalkan Kargil Cocoa and Coklat yang saat ini baru saja berdiri di area Manyar. Nah, teman-teman mungkin yang belum tahu apa itu Kargil, kita akan berbincang di sini dan harapannya dari proyek ini kita akan mengenal Kargil lebih dekat dan kita tahu sama lain sehingga antara Kargil dan komunitas sekitar kita bisa saling sinergi ke depannya. Jadi apa itu Kargil Cocoa and Coklat? Kargil Cocoa and Coklat merupakan bagian dari Kargil Food Ingredient and Bioindustrial yang merupakan salah satu entiti di Indonesia dan ini suatu cabang dari Kargil Global, di mana Kargil Global ini di seluruh dunia memiliki sebaran untuk di 70 negara dan kurang lebih 150 tahun berdiri. Dan in global kita ada sekitar 160.000 pekerja. Adapun cabang lain dari Kargil ada agricultural supply chain, animal nutrition, food ingredient and bioindustrial, di mana cocoa and coklat ada di dalamnya, kemudian protein and salt. Nah, Kargil Cocoa and Coklat sendiri terdiri dari 202 pekerja untuk saat ini dan kita memiliki kapasitas giling 75.000 metrik ton dalam 1 tahun. Dan produk kita adalah cocoa powder, cocoa butter, dan cocoa liquor. Kemudian saat ini Kargil start untuk mendeliver green supply chain concept. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, sebenarnya apa sih produknya dari Kargil Cocoa and Coklat ini? Kita memproduksi brand powder, yaitu adalah Gergen Kakao. Ini adalah brand global kita. Kemudian di divisi coklat, kita juga memproduksi coklat Kargil, kemudian Genui di Brasil, Ambrosia di North America, Merkens juga di North America, Peter's Chocolate and Wilbur juga di North America. Yang di Asia Pasifik kita mereknya juga Kargil. Selain dari cocoa and coklatnya, kita juga bekerja sama dengan garment produk, yaitu Felice, Vanova, dan Smet. Nah, kita masuk kepada firm environment, di mana ini akan membawa kita mengenal Kargil lebih dekat, dan firm environment-nya seperti apa saja. Jadi saat ini Kargil berdiri di Gresik. Gresik merupakan bagian dari salah satu kabupaten di Jawa Timur di Indonesia. Di sini Kargil Cocoa and Coklat Gresik ini pada saat pendiriannya juga atas rekomendasi dari BKPM, kemudian kita juga disupport dari Disperindak dan pemerintah Indonesia. Kemudian di sini untuk perjalanannya kita bersama-sama dengan custom serta DLH. Kemudian Kargil ini juga merupakan bagian dari global community, di mana kita merupakan member dari ICCO, merupakan International Cocoa Organization. Kemudian kita juga bersama petani Kargil di seluruh dunia, terutama Kargil Cocoa. Ini ada Kargil Cocoa Promise dan Kargil Cares Council. Ini bergerak untuk program sustainability dan CSR. Kemudian customer dari Kargil ini, mungkin Bapak dan Ibu juga pada tahu kalau ada brand Nestle, di salah satunya mungkin kita bisa sebut KitKat, itu supplier kakao powder dan kakao butternya dari kita. Kemudian ada produk lokal lainnya seperti Garuda Food, kemudian Arnold Group, dan yang diekspor berupa cocoa powder juga ke Mondelez, Nestle, dan Mars. Jadi kita merupakan supplier dari big chocolate player ataupun big dairy player. Namun tak lain juga kita juga memiliki competitors, di mana competitors kita adalah Olam, Food Ingredient, kemudian Semoy Group, kemudian kita sebenarnya ada di peringkat 3 secara global, yaitu Kargil, kemudian ada Cocoa Processing Limited, kemudian ada Ecom, Pronatec, dan lain sebagainya. Kemudian sebagai bagian dari Kargil ini, firm environment yang lain yang tak kalah penting adalah owner.
Jadi ini merupakan private company di mana keseluruhan ownership-nya dimiliki oleh William Wallace Cargill, dan ini merupakan pendirinya sekaligus pemiliknya yang berpusat di Minnesota, Amerika Serikat. Jadi ini dimiliki oleh Cargill Macmillan Family. Kemudian ini kita juga di Cargill Cocoa Coklat ini disupport oleh 3.600 employee across the world ya. Sedangkan untuk Cargill Cocoa Coklatnya sendiri kita sekitar 157 plus kontraktornya mungkin jadi 202 pekerja. Untuk suppliernya sendiri 40% kita disupport dari Cargill Cocoa Sourcing, dan untuk sisanya kita disupport by eksternal yaitu dari Ghana dan Ivory Coast. Kemudian untuk financial community kita karena perusahaan private ya ada internal financial Cargill Founding yang selalu juga kita diaudit oleh lembaga independen yaitu KPMG. Berikut adalah gambaran tentang farm environment di Cargill. Kemudian faktanya adalah kita untuk kokoa ini tidak sendiri di Cargill, jadi kita memiliki 28 processing plant dan kita memiliki kurang lebih partnership dengan 200.000 petani. Adapun bisnis proses flow ini juga adalah gambaran dari Cargill, di mana kita start dari biji, kemudian sampai menjadi finish product itu memakan waktu kurang lebih sekitar 12 hari dan sampai di shipment itu sampai 13 hari. Dan ini processing flow-nya secara detail, jadi dari biji, digiling, di roasting, sampai di packaging. Kurang lebih kita 1 tahunnya menggiling sekitar 65.000 sampai 75.000. Dan berikut adalah infrastruktur yang kami miliki, serta ini terkonek secara global melalui sistem WAMS dengan valuation sekitar 24 juta US dollar. Nah, output dari sini harapannya teman-teman bisa mengenal Cargill lebih dekat, terutama Cargill Cocoa and Chocolate, mengenal produknya, serta tahu kontaknya kepada siapa. Sekian teman-teman, kemudian kita juga ada kuis yang akan bisa teman-teman isi dan teman-teman ikuti untuk bisa lebih paham terkait pertanyaan ini. Dan di website ini juga tersedia berbagai informasi serta kontak person untuk bisa ditanya. Sekian dari saya. Jika kurang lebihnya teman-teman bisa bertanya ataupun kita bisa kontak di lain kesempatan. Terima kasih.